Marilah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 5 ayat 24 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Dia tidak berani memohon agar Tuhan Yesus menyembuhkan dia karena keadaannya adalah najis dan tidak boleh berada dekat dengan orang lain. Sebab jika ia bersentuhan dengan orang lain, maka orang itu akan dinyatakan najis. Imamat 15 ayat 25 mengatakan, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Perempuan ini telah menderita pendarahan selama 12 tahun dan ia telah menghabiskan seluruh hartanya untuk pergi ke banyak tabib agar ia dapat sembuh. Namun usahanya itu sia-sia sebab tidak ada satupun tabib yang dapat menyembuhkan dia, hingga akhirnya keadaannya bertambah buruk dan dia menjadi miskin. Namun ketika ia mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus, harapannya untuk sembuh muncul kembali. Dia percaya bahwa Yesus pasti dapat menyembuhkan dirinya meskipun ia hanya menjamah jubahnya. Pada saat ia berhasil menjamah jubah Tuhan Yesus, seketika itu juga ia merasakan tubuhnya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya! Tuhan Yesus merasakan ada tenaga yang keluar dari tubuhnya ketika perempuan itu menjamah jubahnya. Dalam kitab Lukas dikatakan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Lukas 8 ayat 45 sampai 46. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika ia menyadari bahwa ia telah sembuh
dan ia pun tersungkur di depan Tuhan Yesus dan menceritakan apa yang telah terjadi. Tuhan Yesus berkenan kepada kesaksiannya dan mengatakan, "Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Perempuan itu adalah gambaran dari orang yang ingin keluar dari keadaan dirinya yang najis. Itulah orang-orang yang menyadari keadaannya yang belum selamat, namun berusaha untuk melakukan apa saja agar dapat beroleh keselamatan. Perempuan itu adalah gambaran dari manusia yang taat menjalankan agamanya dengan melakukan segala ajaran dan peraturan agamanya. Tetapi seperti perempuan yang menderita pendarahan itu, segala usaha dan perbuatan baik tidak akan dapat membuat kita selamat. Efesus 2 ayat 8-9 menegaskan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Iman perempuan itu telah membuat kuasa Tuhan Yesus keluar dari tubuhnya dan masuk ke dalam tubuh perempuan itu. Demikian juga dengan setiap orang yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus, maka kuasa Tuhan Yesus akan masuk ke dalam dirinya, yaitu kuasa darah Tuhan Yesus yang menghapus semua dosa manusia dan memulihkan keadaan manusia menjadi anak Allah, pewaris kerajaan surga, yaitu manusia yang mau menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Perhatikanlah, saat itu ada banyak orang berbondong-bondong, berdesak-desakan mengikuti Tuhan Yesus. Dan itu berarti ada banyak orang yang bersentuhan dengan dia dan juga menyentuh jubahnya. Namun mereka semua tidak mengalami kuasa Tuhan Yesus yang mengalir ke dalam diri mereka seperti yang dialami oleh perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun itu. Begitu pula dengan banyak orang Kristen, mereka mengikut Tuhan tanpa mengalami kuasa Tuhan Yesus bekerja dalam hidupnya. Mereka menjadi saksi akan kuasa Tuhan, tetapi mereka hanya menyaksikan, bukan mengalaminya. Apakah kita termasuk orang-orang yang banyak itu menjadi pengikut Tuhan Yesus namun tidak merasakan kuasa-Nya bekerja dalam hidup kita? Atau apakah kita mau menjadi seperti perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun itu, yang dengan iman menjamah jubah Tuhan Yesus dan mengalami kuasa kesembuhan yang sempurna karena kuasa Tuhan Yesus mengalir masuk ke dalam tubuhnya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang menjadi perbedaan orang-orang itu dengan perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun itu? Yang membedakan adalah pertama, orang-orang banyak yang berdesak-desakan di sekitar Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang merasa dirinya sehat, sementara wanita itu begitu menderita atas penyakit yang sudah dideritanya selama 12 tahun. Dalam Markus 2 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Hal yang kedua adalah wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun itu percaya bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang bisa menolong dia. Sementara orang banyak yang mengikut Tuhan Yesus karena merasa diri mereka sehat dan tidak kekurangan, mereka tidak merasa sebagai orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara,
Mari kita ingat sebuah peristiwa di mana ada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah seorang yang menjalankan perintah agama dengan sempurna dan ia melakukannya dengan taat dan setia. Namun ia masih merasa bahwa dirinya belum mendapat hidup yang kekal. Itulah sebabnya ia datang kepada Tuhan Yesus. Di dalam Matius 19 ayat 16 dikatakan, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang muda yang kaya mengetahui dan merasa bahwa apa yang sudah dia perbuat tidak cukup untuk membuat dia layak memperoleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya ia bertanya kepada Tuhan Yesus, apa lagi yang harus ia lakukan supaya ia layak beroleh hidup yang kekal. Namun jawaban Tuhan Yesus membuat orang muda itu menjadi sedih, karena Tuhan Yesus menyuruh dia menjual seluruh hartanya, membagikannya kepada orang miskin dan mengikuti Tuhan Yesus. Dalam Matius 19 ayat 21 sampai 22 mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Sesungguhnya Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada orang muda yang kaya itu bagaimana caranya agar ia bisa memperoleh hidup yang kekal. Sebab hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan hidup yang kekal, karena Dia telah menggantikan dosa kita dengan mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, memberikan hidup kepada setiap orang yang mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi orang muda itu menjadi sedih karena ia memiliki harta yang banyak. Sesungguhnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang muda itu bahwa segala harta kekayaanmu yang banyak itu memang bisa membuat engkau dengan mudah melakukan seluruh perintah-perintah agama. Tetapi engkau akan tetap merasakan bahwa engkau belum sempurna, engkau belum layak untuk memperoleh hidup kekal hanya karena engkau memiliki harta yang banyak dan melakukan banyak perbuatan baik. Tuhan Yesus telah memberikan kepadanya rahasia hidup yang kekal, yaitu mengikut Tuhan Yesus kemanapun ia pergi. Tetapi orang muda itu menolak karena ia merasa bahwa hidup yang kekal masih bisa diupayakan dengan cara-cara yang lain, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik. Demikian juga dengan orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus dan membuat keadaan menjadi penuh manusia yang berdesak-desakan. Mereka hanya ingin melihat, mereka hanya ingin mengikut dan ingin tahu, namun mereka tidak mengalami kuasa Tuhan karena mereka tidak merasa membutuhkan hidup yang kekal itu. Demikian juga dengan banyak orang-orang Kristen dan terutama orang-orang muda. Mereka tidak lagi percaya bahwa akan ada hidup setelah kematian di surga atau di neraka. Mereka hanya percaya ya dan ya, namun mereka tidak sungguh-sungguh mencari supaya mereka bisa sampai kepada kerajaan surga. Mereka tidak begitu peduli apakah kelak setelah mereka meninggal dunia mereka bisa masuk surga atau neraka. Mereka tidak memikirkannya. Mereka hanya menjalani hidup ini dengan kekristenan seadanya, dengan mengikut Tuhan seadanya, tanpa perlu bergaul dengan Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah saudara bahwa bukan hanya
pendarahan selama 12 tahun ini saja yang mengalami kesembuhan karena menjamah jubah Tuhan? Ada banyak orang yang mengalami kesembuhan setelah menjamah jubah Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 14 ayat 35 sampai 36 mengatakan, ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Haleluya. Mengapa orang banyak itu memohon agar diperkenankan menjamah jubah Tuhan Yesus? Dan mengapa mereka semua yang menjamahnya menjadi sembuh, seperti halnya yang dialami perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun itu? Jubah yang Tuhan Yesus pakai dan juga jubah yang dipakai oleh banyak orang Yahudi pada masa itu dan pada masa sekarang sesungguhnya adalah selembar kain yang disebut talit yang dipakai untuk berdoa. Pada keempat sudut talit itu ada jubah yang disebut dengan sitsit. Talit sebagai kain yang dipakai untuk berdoa melambangkan kuasa Tuhan yang menaungi umatnya. Kalau kita sering menemukan kata sayap atau kepak sayap, maka hal itu berbicara tentang kuasa Tuhan yang digambarkan oleh jubah atau talit itu. Setiap orang yang berdoa kepada Tuhan harus memakai talit, dan mereka percaya akan kuasa Tuhan yang mendengar dan menaungi mereka. Talit menggambarkan kasih Tuhan yang melingkupi umat Tuhan, dan juga Roh Kudus yang berkuasa menuntun hidup manusia dalam kebenaran. Dalam Maleakhi 4 ayat 2 misalnya, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surah kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti lembu lepas kandang. Atau dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan, akan tetapi bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit matahari kebenaran, dan di bawah kepaknya akan ada penyembuhan. Maka kamu akan keluar dan beramai-ramai seperti anak-anak lembu yang tangguh. Itulah arti daripada jubah, kuasa yang menaungi, kuasa yang melingkupi setiap orang yang berseru-seru mendekat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jubah Tuhan berbicara tentang ketaatan umat Tuhan kepada firman Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Bilangan 15 ayat 38 sampai 41. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jubah-jubah pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jubah-jubah punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jubah itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Sampai saat ini, penganut agama Yahudi, orang-orang Israel, memakai jubah atau talit untuk berdoa, dan di dalam kesehariannya mereka menambahkan jubah-jubah atau sitsit di dalam pakaian mereka untuk mengingatkan kepada mereka akan firman Tuhan yang harus senantiasa mereka taati, untuk mengingatkan
kuasanya kepada perempuan yang menderita pendarahan itu dan memberikan kesembuhan kepadanya dan juga kepada orang-orang sakit yang menjamah jubah-jubah Tuhan. Karena menjamah jubah Tuhan dan menjamah jubah-jubah Tuhan itu menunjukkan iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman yang sesuai dengan firman Allah. Mereka tidak mempercayai Tuhan Yesus sebagai dukun, sebagai orang sakti dan sebagainya. Tetapi mereka percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah, Kristus, Juru Selamat, Mesias yang mereka nantikan. Dan itu sebabnya bukan hanya kesembuhan yang mereka alami, tetapi juga keselamatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, memelihara iman kita dengan taat kepada firman-Nya, dan alamilah kuasanya terus bekerja di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya, kuasanya, Roh Kudus menaungi kehidupan kita, sehingga kuasa Allah tiada berhenti bekerja di dalam kehidupan kita sekaliannya, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, memberikan pertolongan pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.